Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk bersama-sama kita menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam semoga senantiasa membasahi lisan kita selaku pengikut umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini para jamaah sekalian senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga-keluarga beliau, wabil khusus mudah-mudahan kita yang hadir saat ini masih senantiasa diistiqomahkan di atas iman dan Islam, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya secara pribadi dan juga mewakili kepengurusan dari Yayasan Masjid Al-Ikhlas mohon maaf karena pagi ini harus saya mengisi adalah Ustadz Rifai Hatala. Semalam beliau sudah konfirmasi hadir tapi hingga pagi ini belum terlihat. Juga belum ada konfirmasi kenapa beliau tidak hadir gitu ya. Tapi insya Allah semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya mohon maaf Pak, saya memang lagi kurang sehat sebetulnya gitu. Jadi bisa terdengar tadi ketika imam saya tidak bisa baca panjang gitu. Karena gatal terus tenggorokannya gitu, batuk. Ya. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua atau yang selanjutnya para jamaah sekalian, saya tadi coba cari gantinya. Biasanya ada Ustadz Damra Yusuf tapi nggak ada gitu. Jadi apa boleh buat ya. Jadi mau nggak mau saya harus maju gitu ya. Walaupun sedikit, singkat tapi padat insya Allah para jamaah sekalian. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu hadis yang cukup masyhur di tengah kita. Biasanya kalau kita mendengar hadis itu biasanya Rasulullah SAW yang menyampaikan. Tapi hadis yang satu ini cukup menarik para jamaah sekalian. Karena hadis ini bukan hanya pesan dari Nabi untuk kita sebagai umatnya gitu. Tapi hadis ini justru hadis yang memang pesan pertamanya disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentu secara otomatis dalam tanda kutip kalau hadis ini, pesan ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya sudah berarti tentu pesan ini, hadis ini juga untuk kita semua sebagai umatnya beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, di antaranya Ibnu Majah, Abu Dawud, kemudian dalam kitab-kitab Mu'jam, baik itu Mu'jam As-Shaghir, Al-Awsatnya, dan berbagai kitab-kitab hadis lainnya para jamaah sekalian. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, Atani Jibril. Tiba-tiba Jibril itu mendatangi aku, kata Nabi SAW. Beliau mewasiatkan tentang 4 perkara. Tapi insya Allah pagi ini saya cukup membahas 3 poin ini saja para jamaah sekalian. Beliau bersabda dan beliau menyampaikan kepada kami, kata Nabi SAW, Atani Jibril, Jibril tiba-tiba mendatangiku, dan Jibril kemudian menyampaikan pesan yang pertama kepada Nabi SAW. Ya Muhammad,
Ish Asya Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi engkau harus ingat, kata Jibril. Perhatikan Pak kalimat Jibril di sini. Beliau tutup poin bahasanya. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Kalau bahasa arek Surabaya Pak, urip sak karepmu. Tapi engkau harus ingat ya Muhammad, fa innaka mayyitun. Tapi engkau harus ingat ya Muhammad, engkau pasti akan mati. Jibril tidak memberikan kisi-kisi Pak. Awas, nanti kamu akan menjumpai namanya kematian loh. Enggak. Tapi tegas jawaban Jibril, engkau pasti akan mati. Saya jadi teringat akhirnya para jamaah sekalian, dan ini tentu sangat berbanding lurus. Biasanya Pak, kalau kita bicara hadis itu sahih, bukan maudhu, ya, bukan dhaif, itu cirinya sederhana. Biasanya hadis itu, ya, itu bersamaan dengan ayat Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Mohon maaf, jangan keliru Pak ya. Ada orang mengatakan surat Al Imran, tapi yang benar adalah surat Ali Imran. Ayat ke-185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dari awal Allah sudah membuka kalimat ayat ini dengan bahasa semua. Kullu artinya semua tanpa terkecuali. Dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, bernyawa, itu pasti akan mati. Mohon maaf, orang kalau mentadaburi ayat ini Pak, dia harusnya paham, siapapun kita pasti akan mati. Mohon maaf, orang mati tidak harus nunggu COVID Pak, karena bahasa Allah jelas ini semua. Walaupun Pak, praktek di lapangan nanti ada orang-orang yang memang mati, dimatikan sama Allah itu ada asbabnya Pak. Ada yang jatuh, ada yang sakit, ya. Ada yang sehat Pak, tiba-tiba mati. Ada banyak. Semua itu hanya sebab saja para jemaah sekalian. Tapi intinya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya. Kemudian apa lanjutan ayat itu para jemaah sekalian? Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti hanya pada hari kiamat saja Allah akan sempurnakan pahala-pahala kalian. Maksudnya apa? Allah akan tampakkan ini loh, amal-amal yang kalian kerjakan selama kalian hidup di dunia. Mohon maaf Pak, ulama-ulama tafsir mengomentari tentang ayat ini. Maknanya apa? Mohon maaf, bagi orang-orang yang hidupnya di dunia merasa dirinya aman, merasa dirinya paling baik daripada orang lain, merasa dirinya paling suci daripada orang lain, amal kebajikannya lebih sempurna daripada orang lain, ini sanggahan bantahan dari Allah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau kalian merasa diri kalian paling suci, paling bersih, paling bebas dari maksiat, tunggu dulu. Nanti manakala kalian sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh, kalian akan ditambahkan tentang amal-amal kalian. Makanya Pak, mohon maaf, walaupun sholat kita ngetu, sampai kalau orang Jawa bilang jungkir jembalik, ya, tapi kemudian kita merasa diri kita ujub, merasa ibadah kita lebih baik daripada orang lain. Mohon maaf sekali lagi para jamaah sekalian, itu tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ada Pak orang sholat 60 tahun tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu, Pak. Kenapa ya, akhi? Karena kita tidak pernah tahu Pak akhir hidup seseorang. Ada orang semasa hidupnya Pak maksiat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Miras lah, ya, khamr, zalimi orang, ambil haknya orang lain. Tapi akhir hidupnya justru lebih mulia daripada orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Pak, innamal a'malu bi khawatin. Karena sesungguhnya setiap amalan itu Pak tergantung pada akhirnya. Ada orang semasa hidupnya Pak memang nggak diberikan hidayah sama Allah, tapi memang Allah ingin menguji Pak sejauh mana keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajarannya para jamaah sekalian, ayo sibukkan diri dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bahasakan Pak kalau dalam kajian saya Tazkiyatun Nufus itu, awas ada satu penyakit Pak, penyakit hati ini namanya ijab bin nafas. Ijab bin nafas itu Pak, orang itu suka beramal Pak, suka melakukan ketaatan sama Allah, tapi mohon maaf merendahkan orang lain. Ya muncul Pak biasa yang bahasa, mungkin Anda belum seperti saya, Anda belum bisa seperti saya. Itu ada Pak ungkapan-ungkapan semacam itu. Awas, ini banyak terjadi Pak. Biasanya Pak ini juga terjadi pada orang-orang yang thalabul ilmu Pak, menuntut ilmu agama Allah. Apa kemudian kita menjadi rasa lebih aman? Tidak juga para jamaah sekalian. Karena syaitan itu Pak, mohon maaf, kita harus sadari masuk dalam amal soleh kita Pak. Beberapa waktu lalu di kajian ahad subuh juga saya sampaikan Pak, syaitan itu Pak bisa masuk dalam amal soleh kita melalui hasad, iri, dengki, namimah, adu domba, perpecahan. Itu syaitan bisa masuk dalam hal-hal semacam itu para jamaah sekalian. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Awas, ini nanti hari kiamat baru Allah akan tunjukkan ini amal-amal kalian. Nah, itu nanti baru akan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu dulu gibah orang. Orang yang kamu gibahi itu jauh lebih baik daripada kamu. Ini orang yang kamu fitnah. Orang yang kamu fitnah itu lebih baik daripada kamu. Awas. Nabi ingin Pak mengajarkan pada kita fokuskan hidup ini dengan banyak mengerjakan amal-amal soleh. Makanya Pak salah satu hadis yang sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi membahasakan Pak bukan tingkat yang paling tinggi itu kan mukmin Pak. Kemudian bawahnya muslim ya, atau beriman kemudian baru muslim Pak. Nabi Pak dalam menyampaikan hadis ini tidak langsung mengatakan mukmin atau orang yang beriman, tapi Nabi cukup mengukur orang yang Islamnya itu hanya sebatas di KTP Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al muslim Islam, al marhu tarkuhu malayakni. Tanda baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi afwan Pak, panjenengan kalau datang ke masjid ya niatnya untuk sholat Pak, tapi kalau membawa hati dengan hasad, iri, dengki, apalagi tidak suka sama orang Pak, habitat a'maluhu, sia-sia amal kita para jamaah sekalian. Nah kembali lagi para jamaah sekalian, wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat Allah akan sempurnakan pahala kita. Kemudian apa lanjutan ayat itu? Faman zuhziha anin nar, dan barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz. Mohon maaf, inilah kemenangan yang hakiki Pak. Orang Pak merasa hidupnya sudah sukses di dunia ini dengan dia punya harta yang banyak, punya perusahaan yang mewah, istri yang cantik, anak yang soleh, atau mungkin anak yang cerdas dan pintar. Orang sudah bangga Pak. Padahal mohon maaf para jamaah sekalian, kemenangan yang hakiki, kaya atau sukses yang hakiki itu Pak nanti pada hari kiamat, yaitu manakala Allah menjauhkan kita dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah bangga Pak punya istri yang cantik, tidak usah bangga punya anak yang cerdas yang pintar. Nah itu nikmat dunia saja Pak. Nanti kalau hari kiamat itu Pak juga tidak berpengaruh apa-apa Pak.
yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti itu kalau kita sudah berjumpa dengan Allah, Pak, tidak berguna lagi istri dan anak-anak kita, kecuali kita menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang bersih. Dari apa, Pak? Ya ini, Pak, kita hidup dunia ini, Pak, tidak usah neko-neko, tidak usah sibuk ngurusi orang lain, tidak usah sibuk ngurusi tetangganya, sibukkan diri kita dengan amal soleh. Makanya sampai tadi, Pak, hadis Nabi itu, kalau kalian datang ke masjid, Pak, diberikan Nabi seperti bawa gelas ini, Pak. Nah, ini fokus, jangan sampai airnya tumpah. Itu analogi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, Pak, dari awal itu sudah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, awas, tidak usah berbangga dengan harta dunia ini, termasuk istri dan anak kita, kerabat kita pun, Pak, itu tidak usah bangga. Fa idza ja'atis sakha, nanti, Pak, manusia itu lari, Pak, disibukkan dengan urusan yang menyibukkan. Yauma yanfirul mar'u min akhi, nanti ada, Pak, manusia itu lari dari saudaranya. Wa umihi wa abi, dari ibu dan bapaknya. Nanti manusia dibangkit, Pak, tidak kenali lagi siapa ibunya, siapa anaknya, sibuk sendiri-sendiri. Wa sahibatihi wa bani, termasuk nanti manusia itu lari dari istri dan anak-anaknya, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, ya. Makanya tadi, Pak, tutup Allah, nanti ketemu Allah itu cuma bawa hati yang bersih, Pak. Nampak istri, anak itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Harta yang kita punya itu titipan dari Allah. Tapi kita tidak boleh melupakan, Pak, sejatinya nanti kita bawa itu falyamalu amalan solehah, amal yang soleh pada jamaah sekalian. Makanya, Pak, kan sering ya kita dengar, ya biasanya Pak Mudin, Pak, yang nyampaikan itu. Di sini ada yang Mudin, Pak. Saya Mudin, Pak. Kalau ada orang mati sering wasitkan apa, Pak? 3 perkara. Idza matal in qanta anhu amalu. Kalau anak cucu manusia ini mati, Pak, itu selesai semua amalannya. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, Pak. Au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Terakhir apa, Pak? Au walidi sholihi yad'ula, doa anak yang soleh. Ini yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lanjutannya itu, tahu para jamaah sekalian, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mohon maaf, Pak, sekali lagi, karena dunia ini, Pak, dagelan, sendagurau, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang tidak usah berbangga diri, Pak, dengan hidup di dunia ini mewah, itu tidak usah. Hidup, Pak, yang penting serba kecukupan sudah alhamdulillah, tidak usah melampaui batas, Pak, ya, seperti itu. Makanya bahasa Jibril sini ish asya, gitu. Hiduplah engkau sesukamu wahai Muhammad, fa innaka mayitun, tapi engkau harus ingat kamu pasti akan mati. Mati ini, Pak, secara tidak langsung tanpa kita sadari, Pak, ini sedang menghantui kita. Ini kita duduk ini lagi dipantau malaikat. Bisa saja habis ini saya dipanggil, Pak, kebetulan lagi sakit kan, Pak. Ancali tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang sering menghindar, Pak. Maka Nabi banyak mengingatkan aktsiru dzikra ladzati yaknil al maut. Berbanyak kalian mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa itu? Al maut, kematian. Kadang memang kita takut, Pak, merasa takut, merasa gimana caranya saya bisa sembunyi dari kematian. Usaha bagaimana, namanya mati itu sudah pasti mengintai kita. Ini Allah yang katakan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujihim musyayyada. Awas, kematian yang kalian sering lari daripadanya, itu dalam surat An-Nisa, Pak, ayat 78. Kematian yang kalian sering lari daripadanya itu pasti akan menghampiri kalian. Walaupun, Pak, kita coba bersembunyi dalam gua yang besar, dinding yang kokoh, ya di situ kematian akan menjumpai kalian. Udahlah, Pak, tidak usah neko-neko. Nabi itu membahasakan, Pak, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung, Pak, tapi memang hadisnya memang seperti itu. Nabi membahasakan amaru ummati
Umur umat Muhammad itu, kalau saya boleh bahasakan Pak, enggak usah neko-neko. Umur umat Muhammad itu baina sitina ila sab'in. Kalau enggak 60 ya 70 tahun, Pak. Ya kan gitu, Pak. Kalau ada yang lebih 75, 80, 90 ada, Pak. Wa aqalluhum mayajudzu dzalik. Ada tapi tidak banyak. Sedikit-sedikit, Pak. Jadi istilahnya 1:1000, Pak. Tidak begitu banyak, tapi ada, Pak. Gitu. Tapi umumnya baina sitina ila sab'in. Kalau enggak 60 70 tahun. Jadi Pak yang sudah 60, 8 atau 70, Pak, sibukkan diri dengan amal soleh. Tidak usah ikut-ikutan dengan orang lain, Pak. Ada jamaah lain gibah, fitnah, tidak usah ikut-ikutan, Pak. Tiba-tiba lain lagi fitnah, lagi gibah, terus dicabut sama Allah, ngeri juga, Pak. Fokuskan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, Pak, ya bukan berarti kemudian yang muda, Pak, tidak cepat juga diambil sama Allah. Ya banyak juga, Pak, gitu. Tapi Nabi memberikan gambaran, ya memang biasanya orang yang mati itu usia 60-70 tahun, Pak, gitu. Ya. Dan ajal ini, Pak, kenapa Jibril menekankan fa innaka mayitun, kamu pasti akan mati ya Muhammad. Ini pesan termasuk untuk kita, Pak. Karena sejatinya ajal itu, Pak, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Jibril membahasakan, perhatikan setiap aktivitas langkah kakimu. Perhatikan setiap aktivitasmu. Karena bisa jadi manakala engkau sedang bermaksiat, bisa jadi manakala engkau sedang ibadah, itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal itu, Pak, tepat di hadapan kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ini itu punya ajal, Pak. Pernah dengar, Pak, kata ajal itu? Batas umur. Manakala ajal itu sampai di hadapan kita, fa idza ja'ajaluhum la yastakhir wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditakhir, Pak, enggak bisa diakhirkan. Wa la yastaqdimun, juga enggak bisa dipercepat. Ya tepat, Pak, di hadapan kita. Jam 4.46, Pak. Ya tepat pada satu juga. Mungkin kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tawar-tawaran lagi, Pak. Malaikat mau datang, saya nanti dulu, saya tak ngopi dulu. Tidak ada, Pak. Ya tepat waktunya mati, ya mati, Pak. Gitu. Itu yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini, Pak. Ini poin yang paling penting, Pak. Jibril memberikan kabar, silakan kita hidup, apapun yang kita lakukan silakan. Karena gini loh, Pak. Di dunia ini, Pak, itu sudah jelas semua. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu, Pak, jelas gamblang, nggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Innal halal bayyinun, yang halal itu jelas. Wa haram bayyinun, yang haram juga jelas. Kecuali satu, Pak. Di antara yang halal dan haram, Pak, wa bainahuma mutasyabihat. Di antara yang halal dan haram nih, Pak, ini ada yang namanya syubhat. Syubhat itu sering saya bahasakan, Pak. Remang-remang, nggak jelas, Pak. Ini ada di tengah-tengah kita. Dan apa yang dibawa Nabi, Pak, itu tidak ada yang tersisa satupun. Semuanya sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Tidaklah apa yang mengarahkan kepada surga dan mengarahkan pada neraka itu sudah disampaikan semua oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, Pak, mohon maaf kalau ada orang masih suka buat-buat dalam agama ini, Pak, ibadah-ibadah baru. Itu sama Imam Malik, Pak, itu dicela. Imam Malik mengatakan apa, Pak? Dalam salah satu perkataan dari Imam Syaitibi, Pak. Imam Malik mengatakan, kemudian dikutip oleh Imam Syaitibi dalam kitabnya Al-Intisam. Mani tada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah. Siapa yang mengatakan sesuatu dalam agama ini, Pak, ada bid'ah hasanah, perbuatan baru yang baik. Ini mohon maaf, Pak, ya. Faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti mohon maaf, dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, khana risalah, berkhianat terhadap risalah ini, Pak. Lah kok bisa, Ustaz? Loh iya, kalau antum masih merasa ada perbuatan baru dalam agama, Pak, ada yang kurang, berarti kan sama dengan kita menuduh Muhammad itu, Pak, sallallahu alaihi wasallam itu berkhianat. Sudah mati, tapi kok masih ada yang belum disampaikan. Ya kita tidak pernah tahu, Pak, kan gitu. Makanya kemudian Imam Malik mengutip ayat, Pak, li'annallaha ta'ala yaqul al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Karena agama ini, Pak, sudah sempurna.
falam yakun yaumaddina. Dulu zaman Nabi Pak, itu yang bukan menjadi syariat, fala yaumaddina. Hari ini pun juga menjadi syariat di hadapan kita para jamaah sekalian. Nah saudara, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo fokuskan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, hidup sesukamu, tapi engkau harus ingat engkau akan mati. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, wahbib man syi'ta fa innaka mufarriquhu. Ya Muhammad, cintai, senangi apapun yang engkau cintai yang ada di dunia ini, istrimu, anakmu, hartamu, fa innaka mufarriquhu. Tapi engkau harus ingat ya Muhammad, engkau nanti pasti akan berpisah dengannya. Ini menarik Pak. Biasanya Pak, ini muncul kata-kata Pak, saya sehidup semati, kan gitu Pak, dengan orang yang kita cintai. Padahal Pak, yang benar adalah Pak, yang satu hidup, satu mati. Toh ujung-ujungnya nanti yang hidup juga pasti akan mati. Tidak ada yang kekal para jamaah sekalian di dunia ini. Apapun yang kita cintai para jamaah sekalian, itu semua pasti nanti akan kita berpisah dengannya. Mau meronta seperti apa Pak, mau tidak terima seperti apapun Pak, terhadap apa yang kita cintai Pak, suatu saat juga pasti akan berpisah dengan kita para jamaah sekalian. Apalagi Pak, apalagi saya ini mudin Pak, di wilayah-wilayah kita sini Pak, di Tanjung, di Sepat, di Mungsing, sering menangani orang mati Pak. Kalau pas ada orang mati Pak, itu biasanya keluarganya belum tentu bisa menerima Pak. Nangis itu tidak berhenti-berhenti. Saya bilang nangis itu hal yang wajar. Rasulullah Pak, ditinggal putranya meninggal Ibrahim, beliau menangis Pak, tapi menangis yang wajar. Saya sering menasihatkan apa Pak, kita ini loh Pak, ini punyaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita cintai pun Pak, itu juga amanah dari Allah dan suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sering dibahasakan, apa yang kita punya itu hanya dititipi sama Allah. Nah, suatu saat manakala yang punya mau ngambil, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu, Pak. Jadi tidak boleh, Pak. Kemudian cinta kita itu tadi, makanya di beberapa waktu saya sampaikan, cinta dunia itu boleh, Pak, tapi jangan cinta yang menghamba. Cinta kita, Pak, kepada manusia tidak boleh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Tidak boleh cinta kita kepada manusia Pak, atau makhluk itu lebih besar daripada cinta kita kepada kita Muhammad SAW. Dan Nabi kita loh Pak, 1400 tahun yang lalu itu tidak kenal sama kita Pak, nggak tahu siapa kita. Tapi beliau sudah mendoakan kepada kita, cinta kepada kita para jamaah sekalian. Sampai makanya dalam hadis Pak, la yu'minu ahadukum hatta yakuna, tidak punya iman orang yang cinta kepada saudaranya itu melebihi cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini bicara iman Pak. Kita punya Nabi kita Pak, Rasulullah SAW. Ini nikmat yang paling besar ya akhi. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh cinta terhadap apa yang ada di dunia. Boleh Pak, silakan. Tapi kita harus ingat, karena kita Pak, sekarang kan Jibril menasihatkan, kamu boleh cinta, tapi kamu harus siap juga suatu saat manakala kehilangan terhadap apa yang kamu cintai. Seperti itu ya. Ini penting Pak. Kadang ada orang Pak, mati-matian dia tidak mau kehilangan apa yang dia cintai. Loh, ini tidak boleh Pak. Nah, saya sering bahasakan Pak, sama istri dan anak saya. Saya ini punyanya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Pak, saya bilang, suatu saat saya juga nanti akan seperti itu. Saya tunjuk itu Pak, ada orang mati. Siap tidak siap ya, kamu harus siap, saya bilang. Jangan pernah khawatir Pak dalam kehidupan ini. Makanya tadi ayat yang saya baca Pak, kok kebetulan pas yang saya baca tadi ayat itu Pak. Alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini kepunyaan Allah Pak, dan kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah konsep dasar Pak. Kapan dan di mana, itulah ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpaling penting Pak, kita menyiapkan bekal amal soleh kita, sehingga manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membuat falyamalu amalan solihah.
Ini yang kedua, Pak. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintai Muhammad apapun yang kau cintai, tapi kau harus siap suatu saat kau pasti akan berpisah dengannya. Kemudian yang ketiga, Pak, ini yang terakhir. Wa'mal syi'ta fa innaka majzi'un bih. Muhammad, kerjakan atau beramallah gitu ya. Kalau tadi poin pertama beramal, sekarang yang kedua, Pak, apapun yang kamu kerjakan engkau harus ingat, termasuk nikmat-nikmat yang kita punya, Pak, fa innaka majziyun bih. Semua itu nanti pasti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang ketiga, Pak. Ini sudah mulai aplikatif, Pak. Sudah mulai praktek-praktek di lapangan. Nikmat, Pak, yang kita punya itu jangan enak-enak, Pak, jangan ongkang-ongkang. Wah, mewah rumah saya, ilmu saya luar biasa. Jangan, Pak. Itu semua nanti akan ditanya, Pak. Berapa waktu lalu, Pak, saya sampaikan ya, semua nikmat itu, Pak, itu nanti akan ada hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 poin, Pak, ya. Hatta yus'al, sampai Allah akan tanya nanti, Pak. 5 perkara: umur, jasad, ilmu, harta dapat dari mana, dibelanjakan untuk apa. Itu semua nanti akan ada hisabnya. Nah, itu untuk ibu-ibu itu saya juga sering bahasakan. Termasuk itu nanti, Pak, biasanya ada ibu-ibu itu, Pak, ya, yang mungkin masih muda, Pak, biasanya itu pakai high heels, Pak. Itu sepatu wanita yang haknya tinggi, Pak. Itu juga nanti akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk apa? Dia pakai kemana? Tsumma latus'aluna yaumaidin 'anin na'im. Semua dari nikmat itu nanti pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali, Pak, ya, terhadap hal-hal yang kita tidak pernah tahu, Pak, tapi kemudian kita melakukan, Pak. Kayak tadi, Pak, ya. Ini praktek-praktek apa lah, masalah fitnah lagi, bala adu domba lah, hasad, iri, dengki. Jangan dikira dibiarkan begitu saja sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang dalam tanda kutip kalian tidak punya ilmu tentang itu. Mari, Pak, saya bilang fokus ibadah. Ada jamaah lain kamu tidak usah tutup telinganya, Pak. Kalau itu tidak bermanfaat untuk kita, tidak ada kemaslahatannya, sibukkan diri dengan amal soleh. Karena apa? Karena sesungguhnya mata, pendengaran, juga hati ini, Pak, ini nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an jasmihi fima abla, terhadap jasad yang kita punya ini juga nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan nikmat semua, Pak. Mata digunakan enggak sih untuk membaca Al-Qur'an? Lisan ini dibaca enggak untuk berzikir sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya, Pak, saya sering bahasakan jenengan kalau baca Yasin, Pak, ya, itu supaya ada evaluasi, Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini panjenengan hafal semua, Pak. Nanti, Pak, ini mulut akan dikunci sama Allah. Tangan bicara, Pak. Kaki ini akan berbicara. Ini hisab semua. Ini semua pasti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman, para jamaah sekalian, itu punya konsep hidup, Pak, agar dia memfokuskan banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 poin ini, para jamaah sekalian, sejatinya, Pak, sebetulnya ini lagi-lagi, Pak, menyangkut masalah evaluasi. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr, Pak, Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
Wahai orang yang beriman. Memang Pak, mohon maaf, Allah hanya panggil orang beriman sih. Lanjut dengan tidak punya iman ya tidak masalah Pak, kalau nggak merasa dalam ayat ini. Ya. Wahai orang yang beriman, wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Orang beriman itu Pak punya konsep bagaimana dia memperhatikan tentang hari esok. Bukan besok hari Senin Pak. Ya. Besok itu Pak, ada dua ulama tafsir Pak. Besok hari akhirat, ya atau besok, ya besok tidak tahu Pak, bisa besok Senin, Selasa atau hari ke depan lah Pak. Terhadap apa yang dia perbuatnya. Karena Pak, sejatinya orang beriman itu dibahasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia harus punya sifat al-kayis. Sudah pernah saya bahasakan Pak, saya sampaikan al-kayis itu Pak, artinya orang yang suka mengevaluasi diri, dan ini memang dijelaskan dalam hadis Nabi. Al-kais mandana nafsahu. Orang beriman itu Pak punya karakter yang satu ini. Orang yang suka mengevaluasi dirinya. Untuk apa Pak? Wa amila lima ba'dal maut. Dia mengevaluasi diri Pak, dia hitung-hitung betul Pak. Bukan menghitung kesalahan orang lain, tapi menghitung kesalahannya sendiri. Jangan sampai kita ngitung kesalahan orang lain, kesalahan kita lebih banyak Pak. Bahlul juga ini Pak. Loh banyak loh Pak, orang itu ngitung kesalahan orang lain Pak. Tapi kesalahan terhadap dirinya sendiri tidak pernah dihitung. Ya tadi Pak, ijabin nafas, merasa dirinya sudah aman. Dan ini penyakit di tengah-tengah umat kita Pak. Orang beriman Pak ada evaluasi. Evaluasi bukan evaluasi orang lain, untuk dirinya sendiri. Untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut. Karena suatu saat Pak, panjenengan itu belum tentu Pak terakhir yang dipanggil sama Allah, dibanding orang yang antum jahati, dibanding antum atau orang yang antum sedang evaluasi. Bisa jadi Pak antum lebih dulu. Maka Pak ada orang gibah saya, fitnah saya itu Pak, saya cuma tersenyum, ujung-ujungnya saya juga yang mandikan Pak. Bukan saya merasa lebih aman Pak, tapi sudah banyak kemudian para dai, khotib, mubalik kita menyampaikan sibukkan diri dengan amal soleh. Jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Perhatikan tentang hari esok. Ada evaluasi untuk diri kita. Jangan sampai Pak, karena kesombongan kita, keangkuhan kita Pak, merasa lebih baik daripada orang lain, menyebabkan kita Pak ya, nyemplung, jegur, kepleset dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 poin Pak yang bisa kami sampaikan. 3 poin diwasiatkan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan ini tentu Pak pesan untuk kita semua. Ini 3 wasiat yang agung, 3 wasiat yang tidak main-main, langsung dari Jibril alaihi wassalatu wassalam, untuk kita senantiasa memperhatikan 3 poin ini Pak, bahwa kita senantiasa mengevaluasi diri kita, memperbaiki amal-amal soleh kita, karena suatu saat manakala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa membawa faliyamalu amalan sholihah, membawa bekal amal soleh, sehingga suatu saat manakala kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kasih kesempatan Pak, kalau mau bertanya atau kita diskusi, silakan. Nggak ada Pak ya, cukup ya. Ya biar nggak panjang-panjang Pak, sudah gatal tenggorokan saya soalnya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya para jamaah sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kurangnya, ataupun dari kami Pak, dari atas nama pengurus Takmir Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan senantiasa kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan semua dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'ma'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka a'da'adin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.